Jadi ketika ada usulan, ya jangan dulu langsung ini, tapi harus dikaji dulu, dianalisis resikonya, manfaatnya seperti apa. Itu yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute ya teman-teman. Kali ini karena P3K Sekolah Rakyat sudah buka ya teman-teman, kita akan membantu teman-teman yang akan tes seleksi P3K Sekolah Rakyat khususnya untuk formasi guru ya teman-teman. Nah, ini adalah kisi-kisi dari P3K Sekolah Rakyat, teman-teman. Jadi, ini ada materi kompetensi teknis. Ini kompetensi umum ya. Jadi, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini apapun formasinya akan tes. Akan dites semacam TKD-nya gitu ya. Atau SKD-nya gitu ya. Jadi, kalau P3K itu TKD-nya ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial atau kompetensi sosiokultural, dan kompetensi wawancara berbasis CAT. Nanti ini jumlah soalnya 25 soal, poinnya 1 sampai 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kayak TKP gitu ya, tidak ada yang salah. Ini juga sama, ini poinnya 20 soal, ini soalnya 20 soal. Ini poinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini 10 soal. Ini poinnya 1, 2, 3, 4. Kalau benar semua skornya 40. Ini karena soalnya 20. Kalau benar semua soal poinnya 100 kali 5. Ini soalnya 25. Poinnya sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini kalau benar semua juga dapatnya, kalau dapat poin 4 semua, 4 kali 25, 100. Ini juga 5 kali 20, 100. Ini juga ada 10 soal, 4 kalau dapat 4 semua, poinnya 40. Jadi 240. Nanti yang akan kita bahas nanti adalah profesi guru. Ya. Nah, kalau profesi guru, kisi-kisinya ada pedagogik, manajemen kelas inklusif, dan asesmen pembelajaran. Kalau yang formasi tenaga kependidikan ada wali asuh, wali asrama, ada operator, ada administrasi, dan pengelola keuangan. Hari ini kita akan membahas yang TKD dulu ya, yang semua formasi bisa, yaitu tes kompetensi manajerial di part 1 ini. Part 2 nanti kita akan bahas kompetensi sosial, dan part 3 akan kompetensi wawancara, dan part 4 kita akan bahas profesi guru ini ya teman-teman. Yuk kita lanjut saja dulu. Nah, untuk kompetensi manajerial P3K Sekolah Rakyat, ini kisi-kisinya ada integritas, ada kerjasama, tadi ya, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, nomor 6 pengembangan diri dan orang lain, nomor 7 mengelola perubahan, nomor 8 pengambilan keputusan. Saya akan jelaskan secara singkat ya, integritas ini berarti dia jujur, tidak korupsi, dan taat regulasi. Ini keywordnya sebenarnya. Jadi kita harus memilih opsi-opsi yang jujur, tidak korupsi, dan taat regulasi. Kalau kerjasama, ini adalah dalam ASN P3K ini kita dituntut mampu bekerja sama. Berarti kita harus bisa kolaborasi, koordinasi. Nah, di sini ya, tidak bekerja sendirian. Komunikasi tentu komunikasi yang efektif, dan juga komunikasi yang mudah difahami. Kalau orientasi pada hasil, saya akan bahas singkat. Orientasi pada hasil ini adalah pencapaian target. Jadi ketika kita bekerja, apapun caranya, targetnya juga jangan dilupakan. Yang kelima ada pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah melayani dengan maksimal,
Karena sebagai ASN kan pelayanan publik ya, melayani dengan maksimal, tidak diskriminasi. Ya, jadi ketika proses pelayanan tidak diskriminasi, tidak pandang dari suku manapun, warna kulitnya apa, agamanya apa, dan lain sebagainya. Pengembangan diri dan orang lain, kita sebagai ASN hendaknya kita terus belajar. Baik itu studi lanjut, kursus, ataupun kita belajar seperti pelatihan-pelatihan. Pengembangan orang lainnya, kita terus berkontribusi, membantu rekan kerja tentunya ya. Mengelola perubahan ini artinya kita tidak kaku ya. Tidak kaku terhadap perubahan, biasanya ada digitalisasi gitu ya. Kita tidak kaku. Jadi terhadap pola-pola ataupun langkah-langkah untuk kebaikan instansi, kita harus menerima perubahan. Yang kedelapan ini adalah pengambilan keputusan. Tentu dalam mengambil keputusan diutamakan adalah pengambilan yang tepat dan juga cepat. Nah, ini singkatnya ya teman-teman. Nah, ini kita bahas satu-satunya. Integritas nih. Apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan yang berlandaskan norma, etika, serta peraturan yang berlaku. ASN yang berintegritas mampu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas. Nah, ini indikatornya sudah saya sampaikan. Jujur, patuh regulasi, bertanggung jawab ya, tidak korupsi, gratifikasi, kolusi ya, tidak KKN, dan menjaga kepercayaan publik. Kunci-kunci di soalnya, jujur, etika, tanggung jawab, disiplin. Nah, ini sudah kita sampaikan. Yang kedua, kerjasama. Apa sih kerjasama? Secara teori, kerjasama adalah kemampuan bekerja bersama orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Ini sudah saya sampaikan kisi-kisinya di awal, sudah saya spill, ada kolaborasi, ada koordinasi dalam tim, sinergi, gotong royong, dan kebersamaan. Indikatornya menghargai pendapat orang lain, jadi kita tidak semena-mena ya, membantu rekan kerja dalam hal positif, membangun hubungan kerja yang harmonis, berkontribusi aktif dalam tim ya, menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ini yang kerjasama. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang butuh e-booknya, P3K Sekolah Rakyat Profesi Guru, ini kita sudah menyediakan soal-soal kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang disediakan dari Kemensos, yaitu ada profesi guru itu tadi ya, pedagogik, manajemen kelas inklusif, asesmen pembelajaran. Yang kompetensi manajerialnya yang sedang kita bahas, integritas, kerjasama, ini kompetensi sosialnya kita juga akan bahas di sini ya, dan juga kompetensi wawancara, integritas, dan moralitas. Ini silahkan teman-teman, khusus para subscriber, ya, ini harga normalnya 45K. Khusus subscriber ini cukup 25K saja, seperti Anda membeli semangkok bakso atau sebungkus rokok ya. Silakan bisa menghubungi saya langsung di 0878 2777 3593. Nanti ini kompetensi farmasi guru ada 10 paket ya. 10 paket soal, manajerial 5 paket, kompetensi sosial 5 paket, kompetensi wawancara 5 paket, 15 tambah 10 ada 25 paket soal ya. Ada kunci jawaban dan juga pembahasannya. Cuma 25K saja, ini hanya untuk apa? Membantu pembelian kuota dan juga kopi ya, kira-kira begitu. Yuk kita lanjutkan. Yang ketiga, komunikasi. Tadi sudah saya spill juga. Komunikasi adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, efektif, dan santun sehingga pesan dapat dipahami dengan baik oleh pihak lain. Ya, intinya jadi pesannya tersampaikan, komunikasi itu dengan jelas dan santun. Indikatornya menyampaikan informasi secara jelas, mendengarkan secara aktif, menghargai pendapat orang lain, dan juga menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi kalau Anda lagi ada soal, lagi ngisi di kampung, nah kita menggunakan bahasa yang mudah difahami, jangan menggunakan bahasa-bahasa formal.
Menyesuaikan cara komunikasi dengan lawan bicara ya. Nah, ini kata kuncinya. Mendengarkan, menyampaikan informasi, kita diskusi juga, ada empati dan persuasi. Selanjutnya udah saya spill, orientasi pada hasil ini adalah kemampuan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target. Saya sudah spill. Jadi target orientasi pada hasil itu. Makanya di sini kunci keywordnya target, capaian, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan prestasi. Biasanya di soal itu fokus pada pencapaian tujuan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berupaya meningkatkan kualitas kerja, mencari solusi atas hambatan, dan punya inisiatif yang tinggi ya teman-teman. Jadi ketika kita mengerjakan soal-soal, mana yang targetnya tetap tercapai. Nah, yang kelima, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kemampuan memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, cepat, tepat, ramah, adil, dan sesuai ketentuan. Makanya saya tadi bilang, pelayanan publik itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan secara maksimal dan tanpa membeda-bedakan. Transparan, akuntabel, setara ya, kepastian hukum, responsif. Itu mengutamakan kepentingan masyarakat. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, sudah saya spill tadi. Menangani keluhan secara profesional, memberikan solusi sesuai kewenangan, peran prima, dan responsif solusi. Kita lanjut yang nomor 6. Kisi-kisi nomor 6 di manajerial itu ada pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain adalah kemampuan meningkatkan kompetensi diri serta membantu pengembangan kompetensi orang lain untuk mendukung kinerja organisasi. Jadi kita harus mau belajar, studi lanjut, kursus-kursus, pelatihan untuk meningkatkan pengembangan diri. Tujuannya apa? Agar kita selalu menjadi pionir dan bisa membantu berkontribusi dalam pengembangan orang lain. Mau belajar, ikut pelatihan ya. Tujuannya apa? Kita nanti berbagi pengetahuan. Jangan sampai kita pasif nunggu rekan kerja lain yang memberikan informasi ke kita. Keywordnya ada belajar, pelatihan, mentoring, coaching, dan pengembangan kompetensi intinya. Nah, yang terakhir kisi-kisi yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-7 mengelola perubahan. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes P3K, ini selalu muncul ya. Mengelola perubahan adalah kemampuan menyesuaikan diri dan membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan, teknologi, kebijakan maupun sistem kerja secara positif. Indikatornya terbuka terhadap ide baru, adaptif terhadap perubahan, tadi sudah saya spill ya, mendukung inovasi, mengajak orang lain menerima perubahan, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Nah ini ya, adaptif, inovasi, transformasi, digitalisasi. Tadi kita sudah spill juga di awal ya, bahwa di mengelola perubahan itu kita tidak kaku terhadap perubahan yang ada. Yang ke-8, pengambilan keputusan adalah kemampuan memilih alternatif, teman-teman. Tindakan terbaik berdasarkan informasi, data, analisis, dan juga pertimbangan risiko. Jadi ketika mau ngambil keputusan, risk manajemennya harus bisa. Manajemen risikonya dianalisis, mitigasi, dan juga lain sebagainya. Bagaimana tahapan pengambilan keputusan? Diidentifikasi dulu masalahnya. Habis itu dikumpulkan informasinya. Dianalisis ada alternatif solusi apa aja. Setelah alternatifnya sudah ada, kita mana alternatif terbaik. Baru melaksanakan keputusan, setelah dilaksanakan dievaluasi. Keywordnya di sini ada analisis, solusi, alternatif, risiko, objektif, prioritas, dan juga dalam mengambil keputusan. Ini adalah kisi-kisi manajerial. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Sekali lagi ini poinnya 0, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Soalnya ada 25 aslinya. Jadi kalau benar semua, tugas kita mencari mana yang poin 4 ini. Ya, jadi tidak ada yang salah di soal ini. Ya, tapi grading mana poin 1, 2, 3, 4. Yuk kita cari poin 4-nya. Nomor 1. Sebagai guru di sekolah rakyat, Anda menemukan bahwa hasil asesmen diagnostik menunjukkan sebagian besar siswa kelas Anda memiliki kemampuan literasi jauh di bawah target yang ditetapkan sekolah. Menjelang rapat evaluasi, seorang rekan menyarankan agar hasil laporan disederhanakan agar terlihat lebih baik.
dan tidak menimbulkan kesan bahwa pembelajaran belum berhasil. Tindakan yang paling tepat. A. Menyampaikan hasil yang lebih baik dengan menghilangkan beberapa data yang kurang mendukung. Nah, ini pasti poinnya tidak 4. Karena ada ketidakjujuran, menghilangkan beberapa data. Poinnya bisa 3, bisa 2 ya. Tapi ini jangan dipilih. Menyampaikan data utama yang menunjukkan kemajuan siswa tanpa menampilkan seluruh kekurangan. Yang ditampilkan hanya data utamanya aja. Oke. Yang C. Menyampaikan hasil secara objektif disertai analisis penyebab dan rencana tindak lanjut. Nah, ini juga bagus nih. Kita keep. Menyesuaikan laporan agar selaras dengan target sekolah, kemudian melakukan perbaikan setelah rapat. Ini juga cukup bagus. Menyerahkan penyusunan laporan kepada tim lain. Nah, ini jangan dipilih. Nah, yuk kita pilih mana sih? Ini poin tingginya nih, 2, 3, 4 nih. Nah, di sini ada kata-kata tanpa menampilkan seluruh kekurangan. Berarti ini juga tidak berintegritas. Ada yang ditutup-tutupi. Yang D. Menyesuaikan laporan agar selaras dengan target sekolah, kemudian melakukan perbaikan setelah rapat. Ini poinnya 3. Poin 4-nya ada di sini. Kenapa? Karena udah tahu masalahnya, realitanya adalah hasil pembelajarannya tidak capai target. Ya, disampaikan aja secara objektif, disertai analisis penyebabnya apa-apa, ada rencana tindak lanjut. Ini poin yang terbaik. Jadi dia menyampaikan apa adanya, analisisnya apa, sebabnya apa, dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Kalau ini menyesuaikan, ya hasilnya harus ditindaklanjuti, ini juga baik. Makanya poinnya 3, tapi di bawahnya. Berarti poin tertinggi adalah yang C jawabannya. Nomor 2. Dalam program pembelajaran berbasis proyek, Anda bekerja bersama beberapa guru mapel lain. Menjelang pelaksanaan proyek, muncul perbedaan pandangan mengenai metode penilaian yang digunakan. Masing-masing guru memiliki alasan yang logis dan didukung pengalaman mengajar. Langkah terbaik. A. Menggunakan metode yang paling mudah diterapkan agar kegiatan tidak tertunda. Pakai yang paling mudah. B. Menggunakan metode yang didukung oleh sebagian besar anggota tim. Ini tidak pas ya. Karena mana yang paling besar aja. C. Memfasilitasi diskusi untuk mengintegrasikan kelebihan dari setiap usulan. Oke. Menunggu keputusan kepala sekolah. Ini yang kata-kata menunggu berarti pasif ya. Jangan dipilih. Tetap menggunakan metode yang selama ini digunakan. Apalagi ini. Berarti tidak mau memperbaiki kondisi. Ini poin terbaiknya mana? B atau C? Poin terbaiknya A atau C? Poin terbaiknya adalah yang C. Ini poin 4, ini poin 3-nya. Nah, jadi menggunakan metode yang paling mudah juga baik, tapi di sini agar kegiatan tidak tertunda. Harusnya ketika terjadi perbedaan pendapat, ya difasilitasi diskusi sesama guru, diintegrasikan kelebihan dari setiap usulan. Jadi ada integrasi. Integrasi itu adalah mengkolaborasikan, menyatukan gitu, yang positif-positif. Begitu ya teman-teman, sangat mudah cara menjawabnya. Kita lanjut, sekali lagi silahkan bagi teman-teman yang mau tes P3K Sekolah Rakyat Profesi Guru, silahkan ini cuma 25K saja khusus subscriber dari harga normal 45K. Ya, isinya ada 10 paket kompetensi sesuai kisi-kisi dari Kemensos terbaru 2026. Ya, silakan bisa menghubungi saya langsung di 0878 2777 3593. Ini part 1 membahas manajerial, part 2 nanti kompetensi sosial, part 2 wawancara, part 4 nanti kita akan bahas formasi gurunya. Yuk kita lanjutkan. Nomor 3. Seorang siswa yang berasal dari keluarga sangat kurang mampu, sering tidak mengerjakan tugas karena harus membantu keluarganya yang setelah pulang sekolah. Sebagian guru berpendapat bahwa siswa tersebut harus diperlakukan sama dengan siswa lainnya secara adil. Sebagai guru, tindakan yang paling tepat adalah, jadi ada siswa yang sering tidak mengerjakan tugas karena dia pulang sekolah sering bantu orang tuanya, membantu keluarganya. Terus ada guru yang protes, ini harusnya diperlakukan sama. Apa tindakan Anda sebagai guru?
Nih, sebagai guru. Memberikan toleransi penuh tanpa kewajiban yang menyelesaikan tugas ini juga tidak baik ya. Tapi ya cukup ada poinnya. Memberikan tugas yang sama dengan tenggat sangat lebih longgar. Jadi tugasnya dikasih karena dia sering bantu, dikasih waktu lebih lama, lebih longgar. C. Memahami kondisi siswa dan memberikan dukungan yang tetap menjaga standar pembelajaran. Nah, ini lebih baik ini kayaknya. Membebaskan siswa dari seluruh tugas akademik, menurunkan standar. Nah, berarti ini poin 4, ini poin 3. Begitu teman-teman caranya. Berarti jawabannya yang C. Kita tugasnya mencari yang poin terbaik. Sekolah menerapkan kurikulum baru yang menuntut penggunaan teknologi pembelajaran digital. Sebagian guru senior merasa kesulitan dan mulai menunjukkan penolakan. Sebagai guru yang lebih cepat adaptasi, tindakan terbaik adalah A. Fokus menerapkan kurikulum baru di kelas sendiri, bagus. Membantu rekan yang membutuhkan jika diminta, bagus juga. C. Menginisiasi berbagi praktik baik dan membantu proses adaptasi bersama. Oke, ini kayaknya ya, kita keep dulu. Menyarankan sekolah mengadakan pelatihan tambahan, ini juga bagus ya. Menunggu arahan dari kepala sekolah ini. Nah, ini poinnya ya teman. Mana yang paling bagus? Ya, diterapkan di kelas sendiri juga bagus, tapi kurang maksimal. Ini jika diminta saja juga bagus ya. Yang lebih bagus adalah menginisiasi. Ini kan punya inisiatif ya. Membantu proses adaptasi. Jadi kita dalam bekerja sama membantu ataupun pengembangan diri dan orang lain. Ini poin 4-nya. Ya, menyarankan sekolah mengadakan pelatihan tambahan, ini juga positif. Tetapi yang lebih aktif adalah yang nomor poin 4 yang opsi C ini ya. Yuk kita lanjut. Nomor 5. Silahkan yang mau mengerjakan dulu bisa di pause. Saat mengajar, seorang siswa secara terbuka mengkritik metode pembelajaran yang Anda gunakan. Wah, kritik nih metode pembelajaran Anda. Bahwa cara tersebut membosankan, kata siswa, dibandingkan di kelas lain. Respon terbaik gimana nih kalau Anda sebagai guru dikritik di depan kelas? A. Menjelaskan bahwa metode tersebut sudah sesuai rencana pembelajaran. Menegur siswa karena menyampaikan kritik di depan kelas. Nah, ini enggak sportif. Mendengarkan masukan siswa dan mengevaluasi kemungkinan perbaikan. Mengabaikan. Meminta siswa membandingkan hasil belajar terlebih dahulu, ini kurang pas. Mana nih antara A dan C nih teman-teman? Ketika ada kritikan. Ya, betul. Jawabannya yang C. Ini poin 3-nya. Jadi kita dengerin, kita harus terbuka, open mind. Ya, jangan yang A ini bagus sebenarnya, tapi kan udah dikritik tuh bahwa kita tuh membosankan, kata siswa. Masa kita mau ngotot bahwa ini sesuai RPL kan? Tetap aja harus ada menerima masukan dan juga mengevaluasi. Nomor 6. Yo, silahkan yang mau mengerjakan. Pada akhir semester, sekolah menargetkan peningkatan hasil belajar siswa sebesar 15%. Setelah dilakukan evaluasi, Anda melihat bahwa target tersebut sulit dicapai dengan strategi yang selama ini digunakan. Langkah yang paling tepat. Nah, jadi sekolah menetapkan target 15%, setelah dievaluasi Anda kesulitan. Apa nih sikapnya nih sebagai guru nih? Tetap menggunakan strategi yang sama. Nah, ini berarti jangan dipilih ya kata-kata ini. Menambah jam tugas rumah untuk seluruh siswa. Oke. Menganalisis hambatan pembelajaran dan menyusun strategi baru yang lebih efektif. Oke. Menurunkan target, jangan dipilih. Menunggu instruksi, udah dikasih target, sudah jelas ya. Mana nih yang terbaik? Nah, dua-duanya bagus, tetapi karena ini kritiknya ke kita, ya kita dianalisis dong hambatannya apa, kita bikin strateginya. Poin 4-nya ada di sini, poin 3-nya ada di Bravo. Mudah ya teman-teman, nanti teman-teman mengerjakannya caranya begini. Seret, langsung set. Lanjut nomor 7. Seorang guru baru tampak mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Akibatnya proses pembelajaran sering terganggu dan siswa kurang fokus. Tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan. Jadi ada guru, kitanya guru juga ya posisinya ya. Membiarkan
Nah, ini jangan dipilih kalau ada kata membiarkan. Poinnya pasti bukan 4. Memberikan masukan hanya jika diminta, ini juga bagus. Mendampingi dan berbagi pengalaman pengelolaan kelas yang efektif. Jadi cara menjawab soal-soal manajerial itu kita harus aktif ya, tidak menunggu. Aktif, inisiatif, dan juga solutif. Nah, ini jawabannya melaporkan, menggantikan sebagian tugas mengajarnya, ini juga kurang solutif. Ini poin terbaiknya adalah yang ini. Nah, kalau yang B itu masih pasif, memberikan masukan hanya jika diminta. Kenapa poinnya di bawah, menggantikan sebagian tugas mengajarnya? Ya kan kita sama-sama guru. Masa mau digantikan terus, tidak solutif. Silahkan sekali lagi, ini adalah e-book yang kami sediakan untuk membantu teman-teman latihan-latihan soal sesuai dengan kisi-kisi dari Mensos yang terbaru. Ya, formasi guru ini khusus ya. Pedagogik, manajemen kelas inklusif, asesmen pembelajaran. Terus ada juga soal manajerial, sosial, dan juga kompetensi wawancaranya. Kita sudah ada semuanya. Yuk, nomor 8. Dalam rapat guru, muncul usulan untuk mengubah sistem piket kelas yang sudah berjalan bertahun-tahun. Sebagian guru menolak karena khawatir menambah beban administrasi. Sebagai guru yang adaptif, A. Menolak, jangan dipilih yang menolak-menolak. Poinnya 2 atau 1. Mendukung usulan tersebut karena merupakan inovasi. Mengkaji manfaat dan risiko sebelum menentukan sikap. Mengikuti keputusan mayoritas. Menunggu keputusan ini aktif. Ini juga pasif ya poinnya. Masih di bawah ini, bukan 4 ini. Antara B dan C. Mendukung usulan tersebut karena inovasi. Atau dikaji dulu manfaat dan risikonya sebelum menentukan sikap. Ya, betul. Ini poin 3-nya, ini poin 4-nya. Jadi ketika ada usulan, ya jangan dulu langsung ini, tapi harus dikaji dulu, dianalisis resikonya, manfaatnya seperti apa. Itu yang tepat. Nomor 9. Silakan bagi yang mau mengerjakan di pause dulu. Anda harus memilih antara 2 program remedial. Program pertama mudah diterapkan, tetapi hanya menjangkau sebagian siswa. Program kedua lebih kompleks, namun dapat menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan bantuan. Kira-kira kalau Anda jadi guru, ada pilihan nih. Cara 1, mudah diterapin, tetapi tidak semuanya. A. Memilih program pertama karena lebih aman. Ini kebanyakan mungkin milih ini, tapi jangan pilih. Memilih program kedua karena lebih luas jangkauannya. Menganalisis efektivitas dan sumber daya sebelum menentukan program terbaik. Menjalankan kedua program sekaligus, ini bukan solutif, menunda keputusan. Mana coba kira-kira? Ayo, tadi sudah bisa kan? Aktif, solutif, inisiatif. Mana? Ya, betul. Ini poin 3, ini poin 4. Ya, ini sebenarnya sudah bagus memilih program kedua. Cuman alasannya cuma ini. Harusnya ketika ini dianalisis dulu efektivitas sumber dayanya. Oh, kalau kita kan belum tentu bisa mengambil cara yang kedua. Tapi harus tahu dulu, dianalisis dulu sumber daya yang adanya. Nomor 10. Yuk kita terus bantu. Seorang siswa menemukan kesalahan dalam materi yang Anda sampaikan di kelas. Ternyata siswa tersebut benar. Nah, gimana nih Anda nih? Sikap yang paling menunjukkan integritas. Integritas kan jujur tadi ya. Jadi Anda lagi ngerjain, ternyata ada kritik bahwa ada yang salah materi yang kita sampaikan. Apa nih? Menjelaskan bahwa kesalahan tersebut tidak terlalu penting, agak mengelak. Mengoreksi materi pada pertemuan berikutnya tanpa membahas kejadian sebelumnya, ini juga kurang. Mengakui kesalahan, memperbaiki materi dan menjadikan kejadian sebagai pembelajaran. Oke. Menyampaikan bahwa materi di buku juga memiliki kesalahan, ini juga tidak mengakui ya, mengalihkan pembahasan ke topik lain. Ya, poin 4-nya ada di sini. Nah, ini silakan semua soal-soal, contoh soal-soal P3K Sekolah Rakyat ada di sini semua ya, teman-teman. Di part 1 kita baru bahas kompetensi manajerial. Insya Allah besok kita akan membahas kompetensi sosial. Habis itu kita kompetensi wawancara. Silakan ditonton terus videonya agar Anda tes besok mendapatkan skor yang maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.